Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum ke Mas Adi, saya ingin kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, begini, tadi Bapak mengatakan itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh Pak SBY. Tapi kan kalau pesan itu pasti ada landasannya. Apakah landasannya memang berdasarkan data-data yang dimiliki, apa saja datanya, atau hanya ini merupakan asumsi saja? Ya, ini kan memang ini merupakan yang namanya pesan moral itu juga sama dengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya, bahwa ini kan diperkirakan akan terjadi. Nah, dan tanda-tanda itu juga sudah terlihat dari statement Sekjen PDIP mengatakan bahwa tahun 2024 itu sebaiknya 2 pasang cukup. Nah, lagi-lagi kalau memang 2 pasang berarti ada calon-calon yang diharapkan oleh rakyat yang berpotensi untuk dipercaya oleh rakyat itu terjegal untuk maju sebagai calon presiden. Nah, itu merupakan salah satu tanda-tanda kuat yang kami pergunakan. Jadi lagi-lagi saya katakan, ya, karena ini sifatnya pesan moral, dan belum terjadi, kalau bisa ya jangan dilanjutkan lah. Oke. Ya. Pak, berarti Karena ada itu akan kekhawatiran hanya akan ada 2 pasang ya Pak, di 2024 ada kekhawatiran hanya akan ada 2 pasang. Tapi apakah 2 pasang Ya. itu melanggar undang-undang pemilu atau bagaimana Pak, sehingga itu Ya, dianggap sebagai sebuah kecurangan? Sebenarnya tidak melanggar undang-undang pemilu sepanjang itu memenuhi persyaratan, ya kan? Yang persyaratannya kan 20%, ya kan? Nah, kalau itu sudah memenuhi persyaratan, silahkan saja maju. Tetapi yang kami persoalkan, apakah calon yang berpotensi dan yang dipercaya oleh rakyat dan diharapkan oleh rakyat itu akan terjegal, dan kalau itu mencederai demokrasi, mendegradasikan demokrasi kita. Artinya apa? Demokrasi kita malah semakin buruk. Nah, itulah yang kami tidak inginkan sebenarnya. Jadi kalau memang ingin pemilu itu jujur, adil, dan terbuka, ya mari semuanya kita jalankan secara alami, tidak ada pengkondisian. Nah, kalau sudah dilakukan pengkondisian, nah itu yang kami tidak setuju, dan itu pasti mencederai demokrasi yang lagi-lagi kita harapkan bisa berlangsung secara damai dan jujur. Itu yang kami maksudkan. Nah, sekali lagi ini adalah pesan moral yang kami sampaikan kepada semua pihak, ya, semua pihak yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang bagus, ya, demi untuk kepentingan rakyat dan demi untuk kepentingan demokrasi kita. Kita kan harus mendukung, ya, apa yang diinginkan rakyat, karena pemilu 2024 itu, setiap pemilu yang 5 tahunan itu kan sebenarnya kedaulatan rakyat. Baik, hak rakyat untuk memilih pemimpin yang diinginkan. Saya pikir itu. Baik, Mas Adi melihatnya bagaimana, Mas? Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ada ketidakjujuran, ada indikasi ketidakadilan pada pemilu 2024. Itu juga ditanggapi oleh Menko Polhukam. Indikasi kecurangan ini seperti apa, Mas Adi melihatnya? Ya, saya kira pertama bahwa dalam setiap pemilu itu pasti ada tuduhan-tuduhan pemilu itu curang, tidak adil gitu, dan tidak transparan, itu pasti ada. Saya ingat persis 2009 di zamannya SBY itu dianggap sebagai pemilu paling buruk, ya, dianggap pemilu yang paling tidak jurdil, dan bahkan ada tanda tangan dari jumlah partai politik saat itu yang kalah pemilu menganggap ada proses-proses politik yang kemudian membuat mereka kalah. Bahkan sejumlah aktivis-aktivis LSM menyepakati satu tanda tangan bahwa ada sekitar 45 juta penduduk Indonesia yang kehilangan hak suara karena mereka tidak terdaftar dalam DPT. DPT dulu dituduh sebagai alat politik, bahwa mereka yang punya hak pilih karena beda pilihan politik kemudian tidak mendapatkan hak untuk datang ke TPS. Ini juga tuduhan terjadi pada pemilu 2009 di zaman Pak SBY. 2014 juga dituduh sebagai pemilu paling curang, terutama oleh kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sering konferensi pers kita dengar bahwa terjadi misalnya kecurangan yang sifatnya sistematis dan masif. 2019 juga begitu, sampai bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Semua ada tuduhan-tuduhan. Cuman memang tuduhan yang dilakukan oleh Pak SBY ini konteksnya beda. Kalau kecurangan pemilu misalnya tuduhannya adalah penyelenggara tidak netral, ada mobilisasi ASN gitu ya, dan seterusnya. Pak SBY menuduh bahwa
yang disebut dengan pemilu 2024 misalnya terindikasi tidak jujur gitu ya, terindikasi ada kecurangan karena dua paslon. Menurut saya argumen ini agak sumir dan sangat mudah untuk dibantah. Akan sangat baik kalau indikasi kecurangan pemilu 2024 itu disebutkan. Satu, sangat mungkin penjabat kepala daerah yang ratusan itu dimobilisasi untuk mendukung salah satu partai ataupun calon tertentu. Karena penjabat kepala daerah itu hasil tunjukan dari pemerintah. Yang kedua misalnya, akan ada mobilisasi penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu kandidat. Karena sudah banyak yang terbukti di berbagai tempat kasusnya. Ataupun misalnya ada mobilisasi ASN untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Ini adalah argumen-argumen yang saya kira bisa diukur. Nah, soal dua paslon, ini kan terjadi sejak 2014, lanjut 2019. Ya, kemungkinan di 2024 mungkin juga terjadi. Pertanyaannya adalah, kalau paslon dua dua pasangan saja, apakah itu disebut dengan curang atau tidak? Bagi kita yang melihat dari jauh bukan soal kecurangan, tapi ini soal bagaimana kuat-kuatan elit partai meyakinkan partai yang lain untuk berkongsi. Toh sekarang ada KIB, ada Gerindra dengan PKB, terus kemudian misalnya ada poros yang akan dibuat oleh Nasdem, sangat mungkin gitu ya. Nasdem ada PKS dan ada Demokrat, kenapa tidak segera deklarasi? Toh umbang-ambingnya sudah bermunculan di mana-mana. Yang kemudian yang saya sebenarnya ingin telusuri, jangan-jangan pernyataan Pak SBY soal indikasi kecurangan itu karena satu nih, kalau kita dengar diskusinya oleh para politisi Nasdem semalam misalnya, Pak Zulfan Lindan, halo? Ya, silakan Mas Adi. Semalam itu misalnya ada diskusi dari politisi Nasdem yang mengaitkan soal kekhawatiran SBY itu terkait dengan pemanggilan Anies oleh KPK, terkait dengan gelar perkara yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Bahkan disebutkan karena Anies punya elektabilitas tinggi, kalau kemudian dipanggil oleh KPK, sangat mungkin akan menjegal Anies untuk bisa maju. Itu satu. Yang kedua, kenapa SBY bersuara dalam konteks itu? Satu, karena kalau kemudian Anies itu bisa gagal maju, AHY agak sulit untuk menjadi partner. Mencari partner bisa maju di 2024. Karena sampai saat ini, nyaris tidak ada partai politik yang kemudian tertarik untuk menjadikan AHY sebagai pasangan calon. Misalnya di KIB tidak pernah nyebut ada nama AHY. Misalnya di PDIP, apalagi haram hukumnya kata PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Kemudian Gerindra dengan PKB tidak pernah menyebut AHY. Satu-satunya yang paling mungkin AHY bisa maju di 2024 ketika disandingkan dan dipasang-pasangkan dengan Anies Baswedan. Kalau Anies terjegal oleh pemanggilan KPK yang konon itu ada gelar perkara soal Formula E, ya tentu harapan bagi AHY untuk bisa maju ya selesai. Saya menduganya itu. Mas Adi, proyeksinya ke situ atas pernyataan dari Pak SBY. Nanti akan kita minta tanggapan dari Pak Syarif Hasan, apakah betul memang ada rasa kekhawatiran ataupun ketakutan untuk menuju 2024 dari Demokrat. Nanti ditanggapi ya Pak Syarif, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.